Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Efer Rabbani dengan nomor induk mahasiswa 530200125. Di sini saya akan menjelaskan tentang Theodor Nolde, salah satu orientalis yang mengkritik sejarah Al-Quran dalam bukunya The Story of the Quran. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membahas terlebih dahulu tentang biografi dari Theodor Nolde. Theodor Nolde lahir pada 2 Maret tahun 1837 di kota Hindenburg, Jerman. Ayah Nolde menjabat sebagai pengawas sekolah menengah di kota Lingen pada 1849 sampai 1853, yang sebelumnya ia menjadi wakil kepala sekolah menengah di kota Hamburg. Nolde banyak mempelajari berbagai sastra klasik Jerman, Yunani, dan Latin dari ayahnya. Theodor Nolde juga pada tahun 1853 ia dititipkan pada teman ayahnya Ewald ketika hendak masuk ke Universitas Göttingen. Pada tahun 1856 ia mendapat gelar sarjana pertamanya pada usia 20 tahun dengan penelitian sejarah Al-Quran yang berjudul Tarikh Al-Quran, yang nantinya pada 1856 Theodor Nolde dan muridnya Friedrich Schwally menerbitkan bukunya yang diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman yang berjudul Geschichte des Quran, yang akan diterjemahkan ke bahasa Inggris sekarang menjadi The Story of the Quran. Selain itu, Nolde juga aktif untuk belajar di berbagai negara, seperti belajar ke Vienna, Austria untuk meneliti manuskrip yang ada, untuk mempelajari bahasa Persia dan Turki dari syair-syair Sufi, lalu pindah ke Belanda di kota Leiden untuk mempelajari bahasa Arab dan belajar dengan banyak tokoh orientalis lain, lalu pindah ke Roma, Italia untuk meneruskan penelitiannya. Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai guru besar bahasa Semit di Universitas Kiel hingga tahun 1872, hingga kemudian ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Strasbourg hingga 1920. Akhirnya pada 25 Desember 1930 ia meninggal di Karlsruhe, Jerman pada usia 94 tahun. Theodor Nolde memiliki banyak karya. Karya-karya tersebut pun ditulis dengan menggunakan berbagai bahasa yang ia kuasai. Namun di antara banyaknya karya tersebut, ada 2 karya yang sangat terkenal, yaitu Geschichte des Quran atau The Story of Quran pada tahun 1860 dan Sketch from Eastern History pada tahun 1892. Pemikiran Theodor Nolde. Theodor Nolde menggunakan 2 metode utama dalam penelitiannya tentang sejarah Al-Quran, yaitu metode kritis historis dan metode linguistik filologis. Metode kritik historis mencakup analisis data sejarah dan menekankan pentingnya tradisi historis dalam memahami Al-Quran. Metode linguistik filologis melibatkan analisis bahasa dan struktur Al-Quran untuk menentukan urutan sejarahnya. Sejarah periodisasi Al-Quran dalam buku Geschichte des Quran. Theodor Nolde membagi periodisasi Al-Quran dalam 4 tahap, yaitu Mekah awal, Mekah pertengahan, Mekah akhir, dan Madinah. Pada periode Mekah awal, Theodor Nolde menyimpulkan bahwa Al-Quran memiliki karakteristik surat yang puitis, memiliki diksi yang indah, dan dipenuhi dengan imajinasi yang pekat. Surat-surat pada periode ini umumnya juga pendek. Nah, pada periode Mekah pertengahan tidak ada karakteristik surat yang dominan. Lalu pada periode Mekah akhir banyak menggunakan diksi yang hampir sama satu sama lain. Penuturannya pun monoton dan diksinya cenderung pas-pasan jika dibandingkan dengan ayat-ayat pada periode Mekah awal. Lalu yang terakhir adalah periode Madinah. Periode Madinah banyak membahas ayat yang meliputi aspek kemasyarakatan mengenai kepemimpinan, kepemerintahan, dan hukum. Kritik Theodor Nolde atas Al-Quran. Nolde memberikan kritik terhadap asal-usul dan orisinalitas Quran. Ia berpendapat bahwa beberapa kisah, ajaran, dan wahyu dalam Al-Quran memiliki pengaruh dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Nolde juga mempertanyakan keumian Nabi Muhammad dan menyatakan bahwa istilah ummi dalam Al-Quran tidak harus diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membaca atau menulis, melainkan sebagai tidak memahami kitab-kitab suci terdahulu. Kesimpulannya, dalam keseluruhan pemikiran dan kritik dari Theodor Nolde mencoba untuk mendekati Al-Quran dari sudut pandang kritis dan akademis. Namun, pandangan dan kritiknya bukanlah pandangan yang diakui oleh umat Islam secara umum, dan Al-Quran tetap menjadi kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.